Erin, Dian Yunita. Hadir, Pak. Oke. Baik, terakhir ada yang masih ingat? Kita untuk praktikumnya kita membahas tentang apa? Membuat formulir, Pak, di lokal WP. Oke. Nah, untuk kali ini kita mencoba untuk menginstal plugin yang WooCommerce. Nah, kemarin udah kita bahas kan yang di materi. Nah, hari ini kita coba sama-sama untuk install WooCommerce. Oke. Nah, boleh minta bantu Mbak Septi untuk share screen biar kita pandu sama-sama. Here you go. Bapak izin setiap masuk aplikasi lokal WP itu harus install gitu ya, Pak? Install yang mana? Boleh, Sir? Soalnya nggak bisa di-share screen, Pak, pas bagian dia nge-install gitu. Install yang mana, Mbak? Saat buka, langsung harusnya buka, langsung dia masuk ke yang project. Oh, enggak sih harusnya. Kemarin udah diinstal apa belum? Udah, Pak. Dia tuh setiap masuk gitu harus install kayak gini. Jadi tuh lama banget. Oh, gitu. Ya sudah, ya stop dulu. Saya coba buka PC saya. Saya buat satu akun yang baru. Sebentar ya, di proses buka. Mungkin akan sedikit memakan waktu. Baik, Pak. Oke, saya coba share screen. Oke, muncul ya. Muncul, Pak. Coba kita tambah akun dulu. Nah, yang kemarin akun yang saya buat sebelumnya itu sudah dipakai sama yang kelas belah. Jadi kan biar tahu proses apa installnya kita harus dengan yang baru. Oke, kita coba dulu ya. Buat akun dulu. Maaf Pak, izin Pak, tadi lagi di jalan Pak. Oke, baik.
Kasih Pak. Ya, kita tunggu sebentar ya, lagi buat akun. Sambil nunggu ini lagi proses, boleh yang baru datang untuk presensi, ada yang baru hadir di kelas? Izin Fitriani hadir Pak. Oke, ada lagi? Izin Ratu hadir, Pak. Oke, ada lagi? Rozipa belum ya? Sekarang ini Salsabila. Erin hadir Pak. Oke. Nah, muncul ya, teman-teman.
untuk dashboard si apa WordPress-nya. Muncul Bapak. Nah, seperti biasa kalau kita mau apa? Mau ini install, kita masuk ke plugin langsung ya. Nah, di sini kita cari plugin yang namanya WooCommerce. Bentar, kita tunggu. Nah, muncul nanti WooCommerce-nya yang ini ya, yang pertama, yang ini. Nah, teman-teman bisa langsung install. Jangan sampai salah ya, yang ini. Boleh yang lagi buka laptop sambil apa? Install untuk WooCommerce-nya. Hmm. Kita tunggu sebentar.
Nah, sambil kita nunggu ini proses install, masih ada yang ingat apa sih sebenarnya fungsi dari apa? Dari formulir? Coba siapa yang bisa jawab? Fungsinya itu untuk mengumpulkan informasi, Pak. Mengumpulkan data. Data ya. Oke, kalau sudah langsung kita aktifkan. Oke, kalau sudah bisa langsung di apa? Di setup untuk store-nya. Ini boleh langsung continue. Nah, di sini isi industrinya apa? Nah, misalkan kalau kita memang fokus di farmasi kan, pilih yang ini health and beauty. Nah, untuk lokasinya pilih Jambi. Indonesia, pilih Jambi. Kalau sudah, jangan lupa checklist, continue. Oke, kalau sudah boleh continue. Nah, ini lagi proses pembuatan. Oke, sambil kita nunggu. Tadi kan ada yang bilang fungsi formulir untuk mengumpulkan data. Nah, data itu sendiri itu mempunyai dua sifat. Yang mana yang pertama yang umum sama yang sifatnya spesifik. Nah, ada yang tahu contoh dari data umum? Contoh data umum, ada yang tahu? Gambar, video, tautan gitu ya, Pak. Oke, kalau data umum itu seperti nama. Oke, nama, jenis kelamin, bisa keluarga negaraan, agama. Nah, itu sifatnya umum. Eh, Berbeda dengan sifatnya spesifik. Nah, yang mana itu kalau di kesehatan itu terkait ini ya, Rekam medis rekam ya, medis, Pak. rekam medis. Nah, itu sifatnya spesifik, sifatnya rahasia ya. Sidik jari, password, nah itu spesifik. Selain itu ada keuangan. Keuangan itu seperti PIN, jumlah saldo, nah itu lebih spesifik. Serta mungkin catatan polisian ya, itu sifatnya spesifik.
Bentar ya, agak sedikit lama ini. Bapak izin bertanya boleh nggak Pak? Tapi di luar dari materi Pak. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Hmm, kenapa kayak aplikasi internet dibedain tuh jadi ada Microsoft Microsoft Edge ya Pak ini? Yang mana, Di Pak? yang bulat kayak gambar bola itu Microsoft Microsoft Edge. Terus itu kan biasanya ada Firefox. Terus sama yang dulu tuh ada Opera. Nah, itu tuh perbedaannya tuh dari apanya ya, Pak? Karena tuh di setiap laptop itu pasti ada gitu. Padahal kan bisa pilih salah satu. Misalnya kayak sekarang tuh kita paling sering pakai Google Chrome gitu. Dan kadang tuh di setiap aplikasi tuh kayak tingkat kecepatan itu beda-beda. Kayak misalnya Chrome itu lumayan cepat. Terus di Microsoft Edge itu kecepatannya tuh kurang, Pak. Terus kalau misalnya di Firefox itu cukup lambat gitu, Pak. Terus kenapa harus di setiap misalnya kita beli laptop kayak gitu tuh pasti ada. Kenapa nggak pakai aplikasi yang terbaru yang lebih cepat gitu, Pak? Ah, kalau setahu saya ya, yang apa Microsoft Edge ya itu memang udah bawaan dari si Windows. Oke, nah selebihnya itu sama kayak Google Chrome. Nah itu karena memang hampir rata-rata sekarang udah pakai Google Chrome ya. Nah itu sebenarnya hanya selera saja sih sebenarnya. Kalau simpelnya kalau kita pikir hanya selera, kebiasaan. Tapi ada beberapa juga Opera, Opera Mini ya yang udah langsung support sama VPN. Nah, jadi kalau kita mau ngambil situs luar yang mana diblokir di Indonesia, nah itu memang rata-rata menggunakan itu. Nah, beda lagi kalau yang ini, mungkin teman-teman tahu hacker lah ya. Nah, kalau teman-teman mau cari data apapun itu yang di apa black market lah kalau kita anggap black market itu kita nggak nemuin di Google Chrome kah, di Mozilla ataupun di Opera. Nah, dia adanya itu di Tor. Tor nama search engine-nya, mesin pencarinya. Nah, itu udah sesuai kebutuhan lagi sih sebenarnya. Tapi kalau rata-rata kita itu menggunakan Google Chrome. Sekarang ya, dulu kan sempat zaman-zaman warnet inilah ya 2000 berapa tuh 2007-an gitu tuh memang Mozilla yang lagi lagi kencang penggunaan seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini kalau sudah terinstall, nah ini akan otomatis muncul ya. Muncul WooCommerce, ada produk. Nah, di sini teman-teman bisa nambah kategori dari produk. Ada misalnya contoh obat keras, ada obat bebas terbatas ya, ada obat bebas. Nah, teman-teman bisa menentukan di sini untuk kategori. Tambah di sini. Oke, sini muncul. Nah, sini teman-teman boleh buat kategori, nama kategori. Misalkan obat, obat bebas. Uh, Boleh defaultnya untuk display tipenya di default saja nggak apa-apa. Kita add.
Oke, sudah muncul ya. Ataupun teman-teman bisa langsung ke produk, add new product. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa nambah di sini untuk kategori produknya. Oke, sini sudah ada obat bebas. Sini kita buat lagi obat keras. Kita klik ini, nah nanti dia akan muncul. Oke. Nah, oke, muncul ya obat keras. Nah, di sini teman-teman buat nama produknya apa? Contohnya apa ya? Apa contoh obat? Paracetamol, Pak. Kayak gini ya tulisannya. Iya, Pak. Oke. Habis itu kita coba cari obat paracetamol. Nah, inilah kita anggap ya. Set. Oke, sudah. Paracetamol. Nah, di sini untuk kita isi deskripsinya. Ya. Oke, kita cari dulu untuk deskripsinya. Oke, kita isi. Nah, habis itu di sini ada untuk harga. Nah, kita anggap harganya berapa nih? 20.000 lah kita anggap. Nah, kalau yang ini untuk diskon. Nah, diskon juga bisa pakai kode nantinya. Nah, tapi sekarang kita fokus untuk menampilkannya saja dulu dengan harga. Oke, nah jangan lupa untuk isi dari deskripsi singkat. Kita copy dari sini saja. Oke. Nah, untuk foto si produk sendiri itu di sini, product image. Kita pilih. Oke, kalau sudah kita set ya. Nah, akan muncul di sini. Kita pastikan ini obat bebas ya, obat bebas. Kita centang di obat bebas. Oke, nah nanti kalau teman-teman kan sudah download sudah install plugin SEO. Nah, di SEO itu isi juga sesuai dengan kategori ini, misalkan meta dari obat tersebut, isi dengan deskripsi singkat bisa juga. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung publish yang di sini. Oke, sudah, sudah muncul nih ya. Coba kita lihat.
Nah, sudah muncul ya di website. Tapi agar kelihatan jelas, ini karena websitenya baru kita install, kita coba download satu tema. Nah, nanti untuk halaman si shopping itu, navbar menu shopping itu udah otomatis saat kita install plugin yang WooCommerce-nya. Oke. Oh, install ini. Oke, kita aktifkan. Kita coba lihat ya, kita visit. Nah, untuk websitenya sudah ini ya, sudah sesuai dengan tema. Nah, tapi di sini kan belum ada menu untuk shop. Kita harus edit dulu untuk situsnya. Tapi untuk halaman kita nggak perlu bikin lagi karena sudah ada halaman saat kita install si WooCommerce. Dapat 5 halaman yang udah otomatis kebuat. Yang mana ada My Account, terus ada shop, ada chart. Nanti kita lihat. Oke, kita arahkan ke sini. Kita cari navigasi. Nah, ini kan cuma ada ini, ada home, about, service. Nah, ini kita coba hapus. Service, push. Oke, kita hapus yang blog juga, yang about, biar kontak. Oke, nah kita langsung tambah. Kita coba tambah ya. Kita tambah, kita coba langsung bikin shop. Kita cari. Nah, ini sudah muncul ya, kelihatan. Padahal kita nggak ada bikin halaman shop, chart, check out, atau my account ya. Nah, di sini kita langsung bisa milih ke halaman shop. Nah, di sini sudah muncul. Di sini sudah muncul untuk halaman shop. Kita coba langsung share. Nah, kita coba lihat websitenya. Nah, sudah muncul ya untuk shopnya. Kita coba klik yang shop. Nah, dia sudah langsung muncul ke halaman paracetamol. Nah, nanti selanjutnya mungkin di praktikum atau materi di teo materi, kalau memang ini kita coba untuk yang add to chart ini langsung kita bikin saat kita mau beli ini misalkan berapa banyak nih kita beli dengan apa quantity ya, quantity-nya opsional. Saat klik itu langsung ke WA. Nah, kalau sekarang masih to chart ya, kita coba. Nah, besoknya kita akan bikin
dia akan langsung ke WA. WA mungkin WA apotik atau WA klinik. Nah, nanti kita sesuaikan. Oke, buat bisa lihat deskripsi singkat dari obat yang kita bikin. Nah, ini deskripsi dari obat tersebut. Nah, di sini kita bisa, misalkan mau berapa banyak gitu. Nah, kita bisa langsung. Nah, nanti di sini pesan melalui WA gitu. Nah, nanti di WA akan masuk di WA si apotik sesuai dengan jumlah serta produk yang diinginkan. Nah, kalau sekarang kayak gini, kita bisa lihat chartnya. Nah, chartnya sekarang begini ya, bawaan dari si apa plugin. Besok kita coba untuk beralih ke WA. Oke, harga 20, belinya 2, harganya otomatis 40. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang belum jelas? Bapak izin bertanya, berarti kalau misalkan kayak gitu kita bikin eh, isi untuk di shopnya tadi dulu ya Pak, baru buat kategori shop di webnya gitu. Bisa nggak kalau buat kategori dulu, baru tuh kita buat Kategori. isi? Bisa ya Pak? Hmm. Oke, iya, karena memang harus kategori dulu, nanti obatnya sesuai kategori. Nah, Hmm. jadi gitu, biar nggak bolak-balik edit kan. Nah, jadi teman-teman nanti saya minta ada 3 kategori. Oke, dalam tugasnya website itu ada 3 kategori apa obat, minimal 3 kategori, dan satu kategori ada 3 jenis obat. Misalkan obat apa, obat keras, ya 3 apa aja, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Bapak, misalnya kan kita dari lokal WP nih Pak, kita kan masuk ke WP admin. Nah itu dia langsung masuk ke halaman kayak Bapak nih kan langsung ke Chrome. Nah kalau kami itu langsung ke Microsoft Edge, bisa nggak Pak diganti gitu langsung ke Chrome? Untuk defaultnya itu bisa, bisa. Tapi itu merubah di setting. Kita jadiin si Chrome ini yang default utama. Jadi setiap buka apa saja larinya ke Chrome. Nah, kalau sekarang mungkin tidak hanya local WP, yang lain juga akan pasti mengarah ke Edge, Microsoft Edge. Itu harus disetting di laptopnya. Oh berarti bukan dari aplikasi Bukan, itunya ya Pak? bukan, Oh, bukan. oke Pak. Makasih Pak. Ini ada yang mau ditanya lagi? Sudah paham untuk cara install? Sebenarnya tidak susah ya, tinggal install, aktifkan, terus buat kategori, baru untuk produknya. Kalau untuk halaman kan Bapak, sudah otomatis ya, izin bertanya, Pak. ya. Untuk yang 3 kategori tadi itu berarti setiap web itu wajib memasukkan, misalnya kan obat bebas, terus eh, dalam kategori obat bebas tuh Ada kita tiga, lampirin obatnya tuh sebanyak ya, 3 kan, Pak? 3 ya betul. Oke, terima kasih, Pak. Mm, ya, mau bikin kategorinya vitamin, nah vitaminnya ada 3 boleh juga. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi kira-kira yang masih bingung untuk install?
Oke, kalau tidak ada, kita ini ya akhiri ya pertemuan kita untuk hari ini. Tapi udah di screenshot Mbak ya, Mbak Septi? Sudah, Bapak. Boleh dua nanti di screenshot. Langsung nanti Kak tolong minta ke Prodi untuk dibuatkan jadwal besok. Nah, nanti besok baru kita masukin di SIA ya, di Siam. Iya, Pak. Bapak izin, Pak. Berarti ini yang terakhir ya, Pak. Praktikum. Berarti minggu depan kita udah mulai Mhm. presentasi ya, Pak. Iya, Makasih, Pak. ya. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Ya.